turun. Tarik nafas dari hidung. Alirkan nafas dari mulut ke seluruh tubuh sampai kaki. Kita kenal. Ngirim tuh. Kita kenal. Kita sayang badan dan kita. Dan tersenyum. Udah. Klik nomor yang pentingnya mau ikut. Tanpa ada gangguan. Pusing ada kapsul jenis kapal. Jadi kasih. Dan galau dalam jiwa. Mak mundur ini kalau udah selesai. Kuatkan mental. Dari energi yang engkau serap dari alam semesta. Kita mengenal diri kita, yang mana kelebihan diri kita, yang mana kekurangan diri kita. Kita lihat, ternyata saya belum percaya diri, Kak. Ternyata saya belum berani tampil, Kak. Ternyata saya masih seperti kekanak-kanakan, Kak. Itu yang Kakak harapkan dari tarikan nafasmu akan memberi nutrisi spiritual ke dalam tubuh. Ini dilakukan ke hal-hal yang memang menguatkan mental kita. Udah full. Dari nafas kita. Dari waktu yang kita luangkan untuk meditasi, itulah nafas yang kita yang hirup. Tidak hanya bernafas secara normal, tetapi kenalin nafasmu secara mendalam. Jangan sampai Tidak. Yang paling sederhana adalah meditasi dengan menarik nafas. Tarikan nafasmu itu akan memberi beragam nutrisi kepada tubuh kita. Mau percaya apa tidak? Silakan. Karena di sini dari hal-hal yang kita sampaikan, yang pertama mental dari mindset kita. Kak, saya mau sukses. Iya, mentalmu perbaiki. Kak, saya mau jadi orang yang hebat. Iya, hatimu perbaiki. Kak, saya mau jadi orang kaya. Iya, sikapmu perbaiki. Jadi apa? Mulailah dari pikiran kita. Jangan nafsu yang diutamakan. Jangan egois yang diutamakan. Tetapi kita bisa berpikir dulu sebelum berbicara. Kita bisa mengerjakan sesuatu dari apa yang menjadi kata hati kita secara ikhlas. Tidak ada paksaan yang tentunya yang merugikan, tetapi membuat yang namanya manfaat lebih banyak dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Sangat simpel tetapi bermakna. Oke, next. Bibit yang baik. Bapak Ibu pernah dengar? Kalau dilahirkan dari orang tua yang berbibit baik akan menghasilkan anak yang memang mempunyai karakter beretika sopan santun. Belum tentu bapaknya dokter, anaknya dokter. Tapi kalau bibitnya baik, bukan dilihat dari profesi Bapak Ibu, adik-adik semua. Tetapi bibit yang baik dilihat dari karakternya, passionnya, kompetensinya. Dan mayoritas yang kita harapkan di sini sangat susah merubah karakter kalau bukan dari diri kita. Kak, saya mau jadi orang yang ramah. Oke, belajarlah untuk menyapa orang. Selamat pagi, Om Swastiastu. Itu adalah karakter orang yang dianggap yang tidak terbiasa menyapa. Sekarang kita biasa untuk memberikan sebuah energi biar orang lain menyenangkan lihat kita. Bukan kita datang orang lain kabur. Berarti kita bukan menjadi pribadi yang menyenangkan. Jadilah pribadi yang menyenangkan sebagai awal merubah mental kita menjadi karakter yang baik. Pada saat ada orang bertemu, tiba-tiba kita datang, welcome nggak mereka? Wih, ada Ayu yang datang. Wih, ada Ibu Erna yang datang. Jadi welcome-nya itu akan membuka karakter-karakter yang bervibrasi positif untuk menerima kelebihan dan kekurangannya. Bukan orang datang kita langsung kabur. Berarti apa? Karakter kita belum bagus. Perbaiki dulu karakter itu sehingga orang butuh sama kita. Orang menunggu loh saat kita datang.
atau orang menanti-nanti loh kehadiran kita. Alege bang. Perbaiki karakternya. Telepon orang kadang kan ada wah ini. Yang terbiasa membuli orang, Main kan. jadi sebuah karma apa yang engkau bully itu yang akan terjadi pada Bes langsung Listia. lakukan bullying. Apalagi kita tahu karma pahala itu Mos cincin. banget tuh. Sekarang kita berikan Listia. kata yang menyakiti hati orang, besoknya kita apa yang kita ucapin orang menjadi sakit hati, kita pun akan menerima sakit hati yang lebih dari apa yang kita ucapkan. Ini cangkas mungkin Buat kayak IBS dalam diri kita menjadi passion yang bagus, karakter yang terbentuk potensi adalah bagaimana yang potensi diri kita bisa mengalir. Kak, saya suka nari. Nah, itulah potensinya. Kak, saya hobi renang. Itu dia. Apa yang menjadi kelebihan kita bukan menjadi kelebihan orang lain. Kak, saya mau berbicara depan umum, belajar, yang tampil percaya diri. Oke, good. Itulah karakter yang dibangun dalam diri untuk melihat kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Sehingga pada saat adik-adik menempuh sekolah di SMK adalah momentum yang sangat bagus, diberikan sebuah peluang usaha, diberikan sebuah yang namanya pengalaman, diberikan waktu untuk merdeka belajar, baik itu di sekolah, di tempat di lapangan atau di tempat industri. Ada hal-hal yang memang dibutuhkan saat ini. Zaman kakak waktu SMA dulu, SMA Negeri 1 Gianyar, nggak dapat yang namanya langsung praktek tentang dunia usaha. Teori dapat kak, dapat hanya teori aja. Tapi bagaimana kita merealisasikan teori dan praktek? Inilah saatnya. SMK, bibit-bibit unggul, ayo kita gali kemampuan. Yang tidak terbiasa menawarkan produk, ayo latihlah dirimu. Yang tidak terbiasa kita berbicara depan umum, latihlah jiwa leadershipmu untuk bisa berani mencoba. Berani kita bisa menjadi seorang pemimpin. Leader itu tidak melihat gengsi, tidak melihat cewek atau cowok. Leader itu adalah melihat keberanian. Berani ngambil risiko, berani sukses, berani tampil. Nah, itu leader-leader sejati yang bisa melihat dirinya dan bisa melihat karakter orang untuk bisa memberikan sensasi yang berbeda. Pada saat kita SMP mungkin pemalu ya, tapi pada saat kita SMK motivasilah dirimu, hilangkan rasa malu, tampillah menjadi leader. Seorang bisa berkesempatan menjadi seorang pemimpin, tidak harus umur 30 tahun ke atas. Tidak. Anak-anak juga bisa menjadi seorang pemimpin. Terlihat dari jiwa-jiwa kepemimpinannya. Karena itu asal mula seorang entrepreneurship. Oke, next. Oke. Apa faktor paling menentukan dalam bisnis? Kalau kita merubah tadi mentalnya sudah oke, karakternya sudah kita bicarakan dalam arti global. Nah, di sini manfaat besar apa yang kita dapatkan? Kak, saya mau jadi pegawai, saya mau jadi entrepreneur, saya mau jadi profesi profesional, boleh. Asalkan ada nilai yang kita terapkan dalam diri. Kita bisa dihargai mempunyai nilai besar kalau kita mempunyai manfaat besar. Kalau kita tidak bermanfaat, mungkin Bu Erna tidak mengundang kakak menjadi pembicara di sini. Tapi nilai apa yang kita bisa berikan saat diberikan sebuah manfaat dalam diri, kita bisa nggak berbagi? Berbagi dalam segi apa? Nggak mungkin kakak berbagi yang hadir 100.000 ya. Nah, tetapi manfaat apa yang kita berikan dari sharing hari ini? Manfaat besar, nilai besar.
Kalau bermanfaat hari ini kita bisa mengambil intisari yang kami sampaikan. Ayo pakailah itu. Dengan apa? Kita menyerap informasi dari melihat diri kita sendiri. Kak, saya orangnya gengsian, sing juari kak. Nah, sekarang kalau kita gengsian, mau makan apa? Zaman sekarang gengsi itu tidak digede-gedein, tetapi gengsi itu kita bisa memberikan sebuah bukti jika kita sudah berhasil membuat terpengaruh orang lain. Terpengaruh dalam arti positif ya, kita memberikan yang orang lain tidak punya, kita punya. Yang orang lain belum berani, kita berani. Itulah manfaat besar memperoleh nilai yang besar. Oke, kita simak berikut. Sebuah kapal yang kita lihat, kapal bisa berlayar, tentunya ada nahkoda ya. Tentunya ada layar dan ada mesin di dalam. Bagaimana kapal ini kita imajinasi orang sebuah bisnis bisa mengarungi samudra yang luas sampai pada tujuan dengan selamat. Bagaimana caranya? Bayangkan kita berada di dalam kapal bisa di mulai dari titik nol, mulai dari titik kesadaran. Kita tahu nahkoda yang ada di kapal akan memimpin kemana arah angin, kemana tujuan kita, apa visi kita, bagaimana kita mewujudkan misi. Nah, adik-adik, bayangkan kita berada dalam kapal yang besar menuju arah yang memang sudah menjadi tujuan kita. Kalau ada angin badai, kalau ada gelombang besar, bisakah kapten atau kapal yang menjadi nahkoda di dalamnya bertahan, bisa melewati badai, bisa kita menerbangkan itu layarnya, menyelamatkan awak kapal yang ada di dalamnya? Itulah jiwa-jiwa pemimpin yang diharapkan bisa memberikan manfaat kepada kita, memberi contoh ke depannya. Memimpin tidak harus dalam posisi badan besar, nah ya. Pemimpin itu tidak harus yang namanya mempunyai modal besar. Nah, pemimpin itu mempunyai strategi dan kita bisa memberikan efek positif kepada orang yang kita pimpin. Oke, kapten, kita mau kemana sih? Ini pertanyaan sebuah tim yang ada dalam kapal. Kalau kita bisa mengarahkan tim kita, kita akan menjadi pemimpin yang bijak. Tapi kalau kita diam, tidak memberikan instruksi, maka kapal dan awak sekitarnya akan bingung mengarah kemana kita. Begitu halnya juga diri kita. Kita sekarang sudah menginjak pendidikan SMK. Setelah tamat SMK, kita mau kemana? Ke jenjang kuliah kah? Ke jenjang pekerjaan yang ingin kita cari kah? Atau kita membuka suatu usaha kah? Itu yang namanya pemimpin, untuk bisa melihat kita ke depan mau kemana. Oke, kita akan lihat lagi hal-hal yang menjadi mental yang kita revolusikan di sini adalah bagaimana adik-adik semua bisa menjawab apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita ke depan. Next. Di akhir acara akan kita share terkait dengan video-video yang memang sudah kami pilih yang terbaik yang sudah dikirimkan. Oke? Nah, kalau perusahaan begini-begini aja, apakah kita akan mencapai impian? Kita akan siapkan bagaimana pemikiran untuk bisa mempunyai nilai, memiliki mimpi yang lebih tinggi. Kadang kalau bermimpi tinggi, banyak orang jangan terlalu tinggi mimpinya. Nah, itulah yang namanya bensin yang kita harapkan akan membakar mimpi kita. Bahan bakar itu yang akan tumbuh mulai sedikit demi sedikit dalam hati. Bagaimana
masa depan dari diri kita dulu. Potensi yang kita sudah kita tahu